Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian. Oke, untuk mengawalinya, misalkan Pak Guru punya ruas garis OA ya. Misalnya di sini titik O, kemudian di sini titik A. Selanjutnya, titik A ini akan Pak Guru putar sejauh satu putaran penuh ya. Jadi titik A ini akan berputar sejauh satu putaran penuh balik lagi ke titik A. Maka akan kita peroleh sebuah lingkaran yang berjari-jari OA. Jadi OA ini adalah jari-jari lingkaran. Kita misalkan saja dengan panjang OA ini sama dengan R kecil ya. Maka dengan kata lain, akan kita dapatkan kalau besarnya sudut satu putaran itu. Nah, kalau kita menyatakan dalam derajat akan sama dengan 360 derajat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menyatakan besarnya sudut satu putaran itu dalam radian? Maka nanti bisa kita pergunakan rumus panjang busur dibagi dengan jari-jari ya. Hanya saja kalau sudutnya itu satu putaran, maka panjang busurnya sama dengan keliling lingkaran. Maka nanti rumusnya menjadi keliling lingkaran, panjang keliling lingkaran dibagi dengan panjang jari-jari ya, atau R. Keliling lingkaran sendiri sama dengan 2 pi R ya, 2 pi R. Nah, dibagi R, maka R-nya bisa kita coret sehingga kita peroleh kalau besarnya sudut satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Ya, jadi kalau radian itu cukup ditulis dengan rad saja ya. Ini bacanya 2 pi radian. Nah, maka dari sini kita peroleh kalau satu putaran itu sama dengan 360 derajat dan satu putaran itu juga sama dengan 2 pi radian. Artinya apa? Artinya 360 derajat itu sama saja dengan 2 pi radian. Nah, sekarang 360 derajat itu kan sama dengan 2 pi radian. Nah, bentuk ini akan Pak Guru sederhanakan. Jadi masing-masing ruas persamaan ini akan Pak Guru bagi dengan 2 ya. 306 ini derajat ya. 360 derajat dibagi 2 jadinya tinggal 180 derajat ya. Ini 180 derajat. Sama dengan 2 pi dibagi 2 jadinya pi radian. Jadi kita peroleh kalau 180 derajat itu sama dengan pi radian. Nah, sekarang ini mau Pak Guru kotakin. Jadi artinya nanti yang Pak Guru kotakin ini penting ya. Dan akan kita pakai pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Oke, lanjut. Nah, sudah kita peroleh kalau 180 derajat ini sama dengan pi radian. Nah, bentuk ini akan Pak Guru sederhanakan lagi. Kan 180 derajat itu kan sama dengan pi radian ya. Sekarang Pak Guru ingin menjadikan ruas kiri ini Pak Guru ingin mengubah ruas kiri itu menjadi 1 derajat saja. Maka caranya adalah dengan membagi kedua ruas dengan 180. 180 derajat dibagi 180, maka yang tersisa adalah 1 derajat. Sama dengan pi dibagi 180 jadinya pi per 180. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah radian. Nah, nantinya rumus ini akan kita pakai dalam menyelesaikan soal terkait mengubah sudut dari satuan derajat ke satuan radian. Oke, satu rumus lagi ya.
Nah, kita tahu kalau 180 derajat sama dengan pi radian. Sekarang Pak Guru balik. Berarti kalau 180 derajat sama dengan pi radian, maka pi radian sama saja dengan 180 derajat. Nah, terus Pak Guru ingin mengubah di ruas kiri ini hanya tersisa 1 radian saja. Maka caranya adalah masing-masing ruas ini kita bagi dengan pi. Pi radian dibagi pi, maka sisanya adalah pi dibagi pi itu 1 ya. Berarti sisanya adalah 1 radian. Sama dengan kemudian 180 derajat dibagi pi jadinya 180 derajat per pi. Oke, nah ini juga rumus penting. Nah, Pak Guru kotakin saja. Nah, nantinya rumus ini akan kita pergunakan ketika kita mau mengubah satuan sudut yang asalnya atau awalnya dari radian menjadi derajat. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, untuk soal pertama kita akan belajar bagaimana cara mengubah sudut dari satuan derajat ke satuan radian. Contoh pertama, misal Pak Guru punya sudut 30 derajat. Nah, sudut 30 derajat ini akan kita ubah ke satuan radian ya. 30 derajat itu berapa radian? Nah, cara mengubahnya seperti ini. 30 derajat itu sama saja dengan 30 dikalikan dengan 1 derajat kan? Berarti 30-nya tulis lagi. Nah, 1 derajat, nah, kita sudah punya kalau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Maka 1 derajat ini tinggal kita ganti menjadi pi per 180 radian. Ini menjadi 30 dikali pi per 180 radian. Nah, ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 30. 30 bagi 30 itu 1, kemudian 180 per 30 itu 6 ya. Nah, maka kita peroleh ini sama dengan 1 per 6 pi radian. Oke, jadi seperti itu. Nah, misalkan contoh berikutnya. 150 derajat itu berapa radian? Nah, jadi sama kayak tadi ya. Berarti 150 derajat itu sama saja dengan 150 dikalikan dengan 1 derajat. Nah, ini samanya dengan 150 dikalikan dengan 1 derajatnya ubah lagi menjadi pi per 180 radian. Berarti ini dikali pi per 180 radian. Nah, kemudian antara 150 sama 180 kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 30 ya, maka ini dapat 5. Kemudian di sini dapat 150 bagi 30 itu 5, 180 bagi 30 itu 6. Nah, sehingga hasilnya sama aja dengan 5 per 6 pi radian. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, biar lebih mantap lagi, Pak Guru kasih lagi satu contoh soal. Misalnya 240 derajat. 240 derajat. Ini 240 ya. 240 derajat itu berapa radian? Sama kayak cara yang tadi. Ini 240 derajat sama saja dengan 240 dikali 1 derajat ya. Nah, ini sama aja dengan 240 dikalikan dengan pi per 180 radian. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 60. 240 bagi 60 itu 4. Kemudian 180 bagi 60 itu 3. Maka hasilnya sama dengan 4 per 3 pi radian. Oke. Insyaallah bisa dipahami kan? Insyaallah gampang. Nah, sekarang Pak Guru akan coba kasih kalian 2 soal latihan. Nah, ini 2 soal latihan. Nanti untuk soal ini bisa kalian jawab di kolom komentar saja ya. Nah, misalnya soal pertama misalnya 120 derajat itu berapa radian?
Nah, ini sama dengan ya. Kemudian soal nomor 2 misalnya 315 derajat itu sama dengan berapa radian? Nah, nanti ini silakan kalian jawab di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau di soal nomor 1 kita mengubah satuan derajat ke satuan radian, maka untuk soal nomor 2 sebaliknya kita akan mengubah satuan radian ke satuan derajat. Baik, untuk soal nomor 2 kita akan mengubah satuan radian ke satuan derajat. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Misalkan Pak Guru punya sudut pi per 3 radian. Ini berapa derajat? Oke, kalau kalian dapat pertanyaan seperti ini, maka cara jawabnya seperti ini. Pi per 3 radian itu sama aja dengan 1/3 dikali pi radian ya. Oke, 1/3 kali pi kan sama aja dengan pi per 3 ya. Nah, kemudian 1/3-nya kita tulis. Pi radiannya kita ganti sama ini. Karena kita mengubah ke derajat, maka pi radiannya kita ubah menjadi 180 derajat. Karena tadi kita sudah dapatkan atau kita peroleh kalau 180 derajat itu sama dengan pi radian. Maka ini sama dengan 1/3 dikalikan dengan 180 derajat ya. 180 dibagi 3 sama aja dengan 60 derajat. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Misalnya soal nomor 2, misal Pak Guru punya sudut 7/6 pi radian. Nah, ini berapa derajat? Oke, sama kayak cara yang pertama. Jadi nanti 7/6 pi radian, oke, sama saja dengan 7/6. Nah, kemudian pi radiannya kita ubah menjadi 180 derajat. 7/6 dikali 180 derajat. Nah, kemudian kita sederhanakan, sama-sama bagi 6, 180 bagi 6 itu 30 ya. 30. 3 dikali 7, 21. Ditambah 01 sama dengan 210 derajat. Oke, seperti itu. Oke, biar lebih mantap lagi, Pak Guru kasih satu contoh soal lagi. Misalnya 11/6 pi radian. Nah, ini sama dengan berapa derajat? Sama kayak contoh pertama dan kedua. 11/6 pi radian sama saja dengan 11/6 dikalikan dengan 180 derajat kali ya. 180 bagi 6 itu 30. 3 kali 11, 33 ditambah 0-nya 1, jadi 330 derajat. Oke, nah sekarang untuk latihannya, kalian kerjakan 2 soal berikut. Oke, nomor 1, misalnya 3/2 pi radian. Nah, ini sama dengan berapa derajat? Kemudian satu soal lagi misalnya 5/3 pi radian. Nah, ini sama dengan berapa derajat? Nah, nanti jawabannya silahkan kalian jawab di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu materi hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Pak Guru harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, langsung saja Pak Guru akhiri. Atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.